ngaji hadis Rasulullah sehingga tahu supaya orang Islam Melayu Nusantara tak boleh dapat pahala dalam masalah menggunakan kendaraan. Akhirnya mereka buatkan seringnya di sebelah kiri, sebelah kanan, atau juga karena ingin mendahulukan yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Tuh pintu tuh kan kecil. Ini ada orang-orang Mesir sampai benda-benda kecil seperti itu pun mereka perhatikan. Pintu lift terbuka, pintu dewan terbuka. Jadi kita nak keluar sekali, kita ada 3 orang, simbang haji, simbang jalan dan keluar. Kalau ketiga-tiganya keluar tak boleh, pintunya kecil. Jadi yang boleh keluar tuh 2 atau 1 orang saja. Selesai kalau 1 orang dulu keluar. Maka kalau Arab yang penatik dengan hukum, yang penatik dengan sunnah, jadi saat ketika sama-sama berjalan menuju pintu, dia tidak akan yang sebelah kiri tidak akan keluar duluan. Dia akan persilakan teman yang sebelah kanan untuk keluar lebih awal. Kata dia yang kanan dulu, yang kanan dulu. Sampai ke situ pun juga mereka perhatikan. Benda ini kecil, tapi luar biasa. Kenapa? Sebab dia bergantung kepada ketulusan dan keikhlasan kita dalam melaksanakan. Masya Allah, tabarakallah. Komen lagi sekali, jam kita yang ada bunga itu nampak kelihatan senyum saja. Nah, jadi insya Allah kita berarti pada pukul 10 sesuku, insya Allah. Jadi kita akan mendarat. Pesawat kadang-kadang belum lagi mendarat. Jadi kata pramugari, betulkan kursi duduk, kembalikan meja pada tempat asalnya, sebab sebentar lagi kita akan mendarat. Sebentar kata dia tuh kadang-kadang bertengah jam baru mendarat. Perasaan nggak? Mati kalau kita mamparkan untuk kita tidur lumayan. Kita dapat berapa? 15 menit lagi. Tak mendarat pun masih gigi lagi. Pramugari ini penipu betul. Bagi tahu nggak? Kalau udah dekat mendarat, baru kita betulkan kursi, baru kita pasang tali kereta, baru kita kembalikan meja pada tempat asalnya. Tidak, masih lama lagi baru mendarat. Sudah katanya kita sebentar lagi, sekejap lagi kita akan mendarat. Rupanya sekejap itu bukan 3, 4, 5, 6 menit. Sekejapnya pramugari minimal paling sedikit dalam 15 menit ke atas. Itu ada unsur penipuan juga di situ. Tengok, Masya Allah, tabarakallah. Diingat kawan sahabat-sahabat. Kadang-kadang memang benda itu kecil, tapi dia sensitif. Kesensitifannya tuh daripada sudut mana? Dari sudut kita tidak patuh, tidak taat, dan tidak menurutkan kehendak insan yang tidak pernah berbuat sembarang kesalahan kepada kita. Apa kesalahan kita dengan kita? Kenapa kamu perli hukum hakamku? Kenapa kamu menentang aku? Kenapa kamu mencabar aku? Aku ajarkan, aku peringatkan, aku nakkan kalian itu bersama aku nanti di dalam surga. Ikuti sunnah-sunnahku. Kalau dengan benda-benda yang berat kamu tidak mampu, oke, benda-benda yang kecil-kecilnya seperti cerita tayamun tadi itu sampai Nabi kita mengatakan kepada seseorang itu syaitan dikenakan kena makan minumnya dengan tangan kiri. Jadi kita takna kalau seandainya dengan baginda tengok kita pada waktu kita minum dengan menggunakan tangan kiri, mesti baginda tidak berkenan tengok kita semacam itu. Mesti baginda akan terasa hati sedih. Ya Allah, kenapa sampai kalian minum semacam itu? Kenapa sampai dengan kalian merubah ketetapan hukum hakamku? Oh, itu satu problem besar. Tengok kesederhanaan daripada hadis. Hendaklah salah seorang kamu makan dengan tangan kanannya, minum dengan tangan kanannya, mengambil dengan tangan kanannya, memberi juga dengan tangan kanannya. Dari malam hari ini muslimat semuanya, ini bukan untuk diceramahkan tapi diamalkan. Bimbit, angkat, bawa kitab dengan menggunakan tangan kanan. Kalau nak juga menggunakan tangan kiri untuk handphone, tangan kiri kunci, tangan kiri rokok, tangan kiri, atau juga dengan perkara-perkara seumpamanya. Ini makan, Masya Allah, tangan kiri, merokok tangan kanan, baca doa lagi, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Musibah nanti kita kalau tengok nangis beliau, ya Allah, itu penyalahtumpatan. Jadi benda apapun kalau pada saat bukan pada tempatnya akan menjadi jelek.
Benda itu kan jadi elok dan cantik kalau tepat pada tempatnya. Saya cerita daripada Syekh Muhammad Ghazali, sudah pernah saya ceritakan. Apapun yang walaupun sunat kalau bukan pada tempatnya akan menjadi jelek dan buruk. Seorang di pengajian Muslimat, kan ada sebagian kawan-kawan yang penatik dengan kayu siwak dan tadi waktu pengajian Syekh Muhammad Ghazali rok sikat dengan gunakan kayu arak. Syekh Muhammad Ghazali masih boleh menahan emosi, masih boleh sabar lagi. Alhamdulillah lah dengan guru kami rahimahullahu ta'ala. Mungkin bukan seperti saya yang cepat naik angin kadang-kadang saja, kadang-kadang tak naik pun. Kenapa? Sebab nak naik macam mana? Ini ketua pengarah nih, orang besar sampai kanan. Ya Allah, tapi hati tetap memberontak. Nah, grup di pengajian, tapi kena terlampau lama masih tetap juga siwak macam tu. Akhirnya kata Syekh Muhammad Ghazali, bang, ya akhir karim, mungkin nantilah, mungkin barangkali seperti itu dengan bahasanya. Janganlah bersiwak di tengah pengajian seperti ini. Terus si anak tadi itu naik angin, marah kepada Syekh Muhammad Ghazali, ya Syekh, siwak sunat, siwak itu sunat. Akhirnya beliau pun, wah, itu seperti kata Imam Syafi'i juga, aku ini kalau berdebat dengan orang pintar, sepintar apapun akan aku kalahkan dia. Tapi kalau aku berdebat dengan orang bodoh, senantiasa aku yang dikalahkan. Akhirnya beliau senyap, tunduk kepala. Ini anak, kalau dijawab dengan bahasa rasional, dengan bahasa hukum, dia tidak akan boleh paham. Akhirnya beliau tundukkan kepala, terus beliau ucapkan, cabut bulu ketiakku enggak sunat juga hukumnya. Pada mengetawakan dia. Kenapa? Tadi siwak itu sudah, tapi kalau bukan pada tempatnya tidak cantik. Macam itu juga cabut bulu ketiakku juga hukumnya sunat. Tapi kalau sakit pengajar sakit tarik. Masih cocok lagi kalau bulu ketiak. Kalau tidak bulu yang itu tuh, tangan ke dalam. Jumat, sebab hari Jumat tak punya peluang waktu untuk mencukurnya. Tuh, siapa? Semuanya sepakat katakan cabut bulu ketiak, cukur bulu-buluannya di situ pun juga hukumnya sunat. Tapi kalau tidak kena tempatnya, tidak kena waktunya, membuat sesuatu tadi itu jadi tidak cantik. Paham? Insya Allah. Coba tengok yang kesalahan. Apa? Tak lama mana? 20 menit lagi habis. Allah. Dadak. Jalan. Tanya, Joha, awak nak pergi mana? Nah, dia kata Joha, nak pergi ke Pekan lah, nak beli keledai. Jadi kata temannya tu bagikan teguran, bagikan nasihat, Joha, jangan sampai kita kalau nak lakukan apapun itu kita secara pasti ucapkanlah insya Allah. Nak beli keledai insya Allah cantik semacam tu. Jadi jangan sampai dengan kita seperti pasti untuk melaksanakan sesuatu sedangkan kita tidak dapat memastikannya. Ucapkanlah insya Allah. Wah, insya Allah apaan lagi? Duitnya ada, pekannya ada, keledainya pun juga ada. Apa perlunya insya Allah? Insya Allah tuh kalau tidak pasti. Pasar udah mulai, keledai memang banyak dijual, duitnya ada dengan aku. Oke. Kalau sudah itu tadi debat dengan orang bodoh, susah dikalahkan. Akhirnya beliau tak komen apa-apa. Jalan Joha, jalan. Kalau jatuh kita sebut Abu Nawas. Saat ketika di pasar, di Pekan, datang pencuri, dia copet, dia curi duit Joha tadi itu, hilang duitnya. Tak lama kemudian dijumpa dengan orang yang jumpa awal tadi itu, dia pun tanyakan, Joha, mana keledainya? Tak jadi beli keledai kah? Jadi kata Joha menjawab, hilang duitnya insya Allah.
Cantik kan jadi tak cantik kan insya Allah. Itu udah tak perlu insya Allah, lu sudah hilang dah. Nah, sepatunya tadi sebelum beli itu insya Allah, ini dah saat ketika duit udah hilang baru insya Allah itu sudah menyalah tempatkan kata-kata insya Allah. Tengok dengan hadisnya Nabi kita bersabda, sesungguhnya syaitan saja yang makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, memberi dan menerima juga dengan tangan kirinya. Jangan diremehkan perkara itu, sebab Nabi kita tamsilkan orang yang makan minum, yang walaupun guru, yang walaupun tuan khatib, yang walaupun kiai, yang walaupun habib, Nabi kita perumpamakan orang yang makan minum dengan tangan kiri itu syaitan. Kalau seandainya yang kata kepada kita itu syaitan, orang-orang seumpama kita mungkin tak terkesan sangat, tapi kalau baginda yang katakan dia syaitan, itu kata-kata itu sangat-sangat tajam sekali. Jadi kita patuhi. Jadi jangan kita gunakan kiri kecuali untuk benda-benda yang kotor. Al-barakatu tazilu wasatat ta'am. Nabi kita bersabda makanan itu keberkatan itu akan turun ke tengah-tengah makanan. Makanlah daripada samping menyamping tulang, wala ta'kulu, dan jangan makan daripada tengahannya. Apa makna daripada hadis? Nabi kita bersabda keberkatan itu turun ke tengah-tengah makanan. Berkat mungkin sehat, mungkin afiat. Berkat itu berarti tenaga, berkat itu berarti rahmah, berkat itu berarti ketenangan, berkat itu berarti kekuatan, berkat itu berarti kesehatan. Itu mungkin saja semuanya sebagai penafsiran kepada makna al-barakatuh. Ini kita makan bersama-sama, satu tulang, 3 orang, 4 orang. Biasanya lauk pauknya di tengah. Jadi jangan langsung yang kita ambil itu yang di tengahnya, biarkan saja di tengahnya. Dan ini Nabi kita buktikan kepada para sahabat saat ketika dengan mereka makan, masuk 10, keluar 10, masuk 10, keluar 10. Sementara dengan dudulan tadi itu lauk pauknya tidak berkurang. Kenapa? Dikatakan tumadu yumadu, makanan tadi itu mendapatkan tambahannya daripada Allah ataupun juga daripada langit. Nampak tidak nampak dengan mata kepala kita yang pun dimatikan, nampak tidak nampak dengan pengamatan kita, tapi yang secara pasti keberkatan itu akan turun ke tengah-tengah dulang pada waktu kita makan bersama. Nabi kita bersabda, makanlah daripada tepi menepi dulang. Dan biasanya lauk pauknya, kuahnya itu paling banyak itu kan di tengah. Asik makan macam itu. Kalau kita langsung ambil yang di tengah, habiskan yang di tengah, tersisa yang sambil menyamping tak ada kuah, kering. Akhirnya nasinya tidak habis. Ikut budak kecil waktu makan cantik. Tak tahulah budak kecil di sini bagaimana waktu makannya. Tapi saya perhatikan budak-budak kecil, kalau pada waktu dia makan nasinya dulu. Dia buat lauk sikit-sikit saja. Maka dia ambil lauknya sedikit. Nanti habis nasinya, lauknya masih ada setengah ketoy lagi. Baru dia latak. Baru dia latak, nikmat rasanya. Daripada dengan kita makan lauk banyak, makan lauk, akhirnya habis lauknya, habis kuahnya, tersisa nasinya. Itu bakalan tak lalu makan untuk kita menghabiskannya. Mubazir lagi, sayangi nikmat pemberian Allah Jalla wa'ala. Kalau orang-orang tua kita dahulu mengatakan, ini orang-orang tua nih, nanti masuk pasar sesat pula. Ini orang-orang tua yang kata, bukan saya, bukan hadis. Kata orang-orang tua, menangis nasi kalau tidak dikutip habis pada waktu kita memakannya. Itu mazhab orang-orang tua. Kalau salahkan orang-orang tua. Jangan saya yang disalahkan. Wah, itu syekh merapu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak cukupkah sudah disesatkan sama kalian? Tapi saya sebenarnya urutan paling bawah lagi. Maksudnya saya ini sesatnya sedikit. Rasa berjabat, yang besar-besar itu sesatnya banyak tuh. Syekh Nazim, siapa-siapa, Habib Omar, urutan kedua, saya hak bawah. Maksudnya kata mereka ini sesat juga, tapi tak banyak mana sikit saja. Kurang asam nih, kerjaan langsung, ada kerjaan.
Seandainya mereka mau saja hadir sekali saja majelis Habib Omar, dengar penyampaian beliau yang kadang-kadang kita tahu hadisnya, kita tahu ayatnya, tapi ulasan beliau itu memang sepertinya datang pada saat ketika itu. Apalagi yang mengamati, memahami ada zat bahasa Arab, memang aneh betul. Pada masa kami di Multaka ada kira-kira dalam 200-an ulama Indonesia, dan beliau mampu untuk menyatu padukan ulama Indonesia antara habaib dengan kiai-kiai tutu guru sesepuh. Itu satu anugerah yang Allah bagikan kepada Habib Omar. Tahu-taunya yang ilmunya mungkin barangkali tidak lebih daripada kelingking, beliau mengatakan beliau sesat. Itu sepatutnya malulah, tahu dirilah. Ini Masya Allah, tabarakallah, ilmu beliau bukan cuma nyastakan di Malaysia, tapi sudah tersebar di seluruh dunia dan mendapatkan perhatian, tumpuan, istijabah daripada dunia Arab secara khusus. Takkan tidak ada ulama di tanah suci Mekah dan Madinah, takkan tidak ada ulama di Timur Tengah, gudang ulama di sana yang hafal Quran tidak terhitung, semuanya mengakui dengan keilmuan daripada Habib Omar. Yang berbicara tentang kesesatan beliau tadi itu pertama tidak banyak membaca, tidak banyak tahu tentang dunia luar, dan tidak pernah tahu dan tidak pernah berjumpa dan tidak pernah melutut di depan kiai atau juga di depan ulama untuk belajar adab, untuk belajar ilmu. Ilmu bukan seperti itu. Ilmu bukan dari bacaan. Ilmu kalau tidak untuk apa baginda Nabi duduk melutut di depan malaikat Jibril alaihi salam. Sebab saat ketika malaikat Jibril turun untuk menyampaikan wahyu yang diajarkan, duduk depan guru macam mana, cara talaki macam mana, cara mengaji macam mana, cara belajar macam mana. Kan dalam dunia Bluetooth pun mungkin saja Allah Bluetoothkan Al-Quran itu ke dalam dada baginda Nabi. Udah masuk Al-Quran. Untuk apa ulang kali bolak-balik 23 tahun namanya, supaya Nabi kita dapat melihat bagaimana peradaban malaikat Jibril alaihissalam di hadapan baginda, supaya nanti dengan baginda pun juga mampu untuk mendidik para sahabat dan juga dengan generasi yang selanjutnya yang namanya adab. Kata ulama, al-adabu qabla kulli syai', peradaban itu sebelum daripada segala-galanya. Al-adabu qabla ilm, adabnya dulu baru dengan ilmunya. Kenapa? Sebab kalau peradabannya tidak ada, hormat ta'zimnya juga tidak ada, sewenang-wenangnya saja untuk membantai, menyalahkan, menyesatkan dan mentabdik, itu keberkatan ilmu, keberkatan Al-Quran dan hadis tidak akan menjelma, tidak akan sampai kepada mereka. Makanya mereka senantiasa kurang asam saja. Dengan siapapun mereka bantai, dengan siapapun mereka salahkan, dengan siapapun mereka beli, sudah tidak pilih-pilah, semuanya secara global dikatakan sesat, wal iyadu billah. Dan itu bukan satu hal yang pelik. Sejak daripada dahulu kumpulan-kumpulan itu memang seperti itu. Suluknya tidak ada, adabnya pun juga tidak ada. Tengok yang di Penang pada saat ketika mengomentari tentang ya anana, ya hanana, ataupun juga tentang tasawuf bagaimana komen dia, sangat-sangat kotor sekali, kotor seperti ayat acak. Astagfirullahaladzim. Ulama kita dulu peradaban mereka sangat-sangat tinggi sekali. Ada dengan salah seorang murid dididik oleh Imam Malik, diajari adab selama tidak kurang daripada dalam 18 tahun. 20 tahun mengaji, 18 tahun itu bab adab saja yang beliau ajarkan. Ibunya setakat 2 tahun saja. Tapi selepas Imam Malik meninggal dunia, kesan daripada peradaban yang tinggi, orang yang beradab tinggi akan senantiasa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi kata sang murid tadi itu, setelah Imam Malik sudah tidak ada, seronoknya kalau 20 tahun aku mengaji dengan Imam Malik hanya bab-bab adab saja yang diajarkan kepadaku. Sebab kenapa? Yang walaupun sedikit dengan ilmunya, sedikit dengan pengalamannya, tapi dengan peradaban yang baik, itu akan membawa keberkatan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya kita berhenti pada hadis yang sekian. Supaya samar-samar.
Kalau sebut, wah kalau 100 bila Nabi lama lagi. Satu hadis pun panjang syarahnya bertengah jam. Bisikan hati, kata setan, lenguh aku kalau mencari. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya saja, makan dengan bulan tadi itu seperti itu cara makannya. Berikutnya, anna Rasulullah SAW amara bil akil asabi wasafa. Nabi kita memerintahkan untuk kita menjilat jari dan dulang atau pinggang atau juga piring. Muslimat, ini bukan cerita ada nasi tak ada nasi, ada lauk tak ada lauk, ada duit tak ada duit, tidak, bukan macam tu. Ini sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, sebagai tanda sayang kita kepada nikmat, sebagai tanda hormat kita dan takzim kita kepada Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengan bahasa kurang lebihnya, syafaatnya siapa, pertolongannya siapa, namanya siapa, siapa yang membantu, siapa yang menolong, siapa yang mengatakan isfa' was'al tu syafa', isfa' tu syafa'. Dan siapa yang mengatakan, siapa yang berkata syafa'ati li ahlil kaba'iri min ummati, syafaatku kepada orang-orang yang terbakti kepada dosa-dosa besar daripada umatku. Dan juga siapa yang akan mendapatkan al-liwa al-ma'qur wal haudil maurud, itu adalah Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya dah kenyang sekalipun, kutip, jangan tersisa sebutir nasi pun tetap dikutip dan diambil. Kalau ada masih gulai ke lauk pauk, jilat. Bukan cerita kelaparan, bukan cerita tak cukup nasi, bukan cerita tak cukup gulai. Nah, cerita itu sebagai tanda setia kita. Sebab bagi dan akan kita macam tu, ikuti apa yang nanti kita kehendaki. Sebab yang kita dambakan senikmat, semewah, sebanyak, seperti apapun kehidupan kita di dunia, tetap kita akan sampai ke penghujung masing-masing. Yang seperti apapun kehidupannya, tetap akan menempati ukuran 1-2 meter persegi di dalam liang lahat, yang pada saat ketika kita dibangkit nanti, satu-satunya harapan yang kita idolakan dan yang kita mohon itu adalah syafaat daripada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenali baginda dalam kehidupan kita sehari-hari, kenali baginda dalam pakaianmu, kenali baginda dalam perilakumu, kenali baginda di waktu makan dan minumanmu, kenali baginda dalam kehidupanmu, kenali baginda dalam pergerakan aktiviti kegiatan kita sehari-hari. Sebab muafaqah senantiasa selalu dengan kehidupan sunnah, semuanya berarti dalam kehidupan kita. Nabi kita bersabda, innakum, kalian semuanya, la tadruna, tidak tahu di mana keberkatan pada makanan. Tadi sederhana, innakum la tadruna bi ayyi ta'amikumul barakatuh, kita tidak tahu keberkatan itu letaknya di mana. Apakah dengan suapan yang pertama, suapan yang kedua, apakah dengan yang terakhir, apakah itu dengan gulainya, apakah itu dengan satenya, apakah itu dengan lauk pauknya, apakah itu dengan nasinya, kita tidak tahu. Ya semampu kita, kalau perut sudah penuh makan dengan kita habiskan 1 dulang. Tuh nanti kita bagikan kepada orang-orang yang akan memakannya. Kalau tidak pun bagikan kuah sikit, aduk-aduk, kita kacau itu seperti apa bahasanya, bagikan kucing. Tapi jangan dibuang ke dalam tong sampah. Rezeki jangan dibuang. Sebanyak apapun duit yang kita miliki, jangan dibuang. Dan itu sama sekali tidak menunjukkan kepada suatu kehinaan. Tak kisah kalau dunia mengatakan kita hina, tidak ada adab, tidak boleh bertoleransi dengan situasi, suasana dan keadaan. Tak menuka pada muka kalau sampai tangan dijilat-jilat macam tu, tak kisah. Yang penting sang baginda seronok dan sayang sama kita. Yang penting baginda restu dan ridho kepada kita. Kalaulah sampai ke tahap itu, kita dipandang ketinggalan zaman, kita dipandang seperti kelaparan saja, seperti tak makan saja, sampai tangan dikucuk-kucuk macam itu, tak kisah. Untuk mempertimbangkan keinginan orang tadi itu, kita akan musnah. Pertimbangkan keinginan daripada baginda, kehendak dan ketetapan daripada Allah Jalla wa'ala. Ita'akala ahadukum, apabila salah seorang kamu makan, Nabi kita bersabda, Nabi kita bernasihat, maka janganlah kamu menyapu jari tanganmu, melainkan setelah kamu menjilatnya terlebih dahulu.
Innallaha yarda 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai seorang hamba. La yarda 'anil 'abdi ayakulal aklatan, memakan satu suap makanan kemudian dia mengucapkan hamdalah ke atasnya, dan meridai juga dengan seorang hamba ayashraba syarbata, meminum seteguk minuman kemudian dia mengucapkan alhamdulillah ke atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan syarbah, ini banyak teguk. Alhamdulillah. Macam cocok. Suap nasi, alhamdulillah. Pernah saya ceritakan sudah, hanya dengan Syekh Ismet Utsman Zain Al-Yamani saja yang pada tiap kali menyuap nasi disertakan dengan ucapan basmalah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apalah Haji, ini udah berapa hari nih begini nih. Orang kita tuh selalu sini saja. Orang jarang yang macam tuh. Dulu tak begitu. Kenapa? Ini kepada elu. Baca basmalah pada tiap kali dia menyuap, hamdalah pada tiap kali meneguk, dan juga pada tiap kali kita menyuap. Itu suatu benda yang elu. Kenapa dipandang sinis? Katakan akhir-akhir ini gara-gara ikut pengajian daurah dia akan jadi begini. Itu bukan suatu benda yang pelik, bukan suatu perkara yang jelek, itu suatu kemajuan. Berarti dengan kita alhamdulillah telah berjaya dan berhasil untuk mengamalkan sedikit daripada ilmu yang kita pelajari. Jangan lupa seteguk air minum dengan iringan hamdalah, Allah boleh ridho dengan kita. Kalau Allah dah ridho, kalau Allah dah restu, keampunan, maghfirah, surga, kesehatan, keapiatan, kebahagiaan, insya Allah akan kita dapatkan. Memang menurut saya tidak ada yang mulus daripada cobaan dan ujian, tapi yang dengan kita mencoba, kita boleh tetap stabil dengan cobaan, tetap stabil dengan ujian, tidak membuat kita jadi gundah, sampai membuat kita jadi stres, sampai tidak boleh tidur malam, sampai tidak lalu makan. Kenapa? Karena ada suatu cobaan yang menimpa. Cobaan itu senantiasa. Nabi kita bersabda, la yazalul bala yusibul mu'min. Senantiasa coba itu menimpa kepada seorang mukmin hatta yalqa, sampai dia berjumpa dengan Allah suci dan bersih daripada noda dan dosa. Jadi jangan sampai kita mengutuk cobaan dan ujian. Wah, cobaan lagi, musibah lagi. Macam mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak boleh. Mungkin itu diantara daripada asbab untuk kelayaan kita mendapatkan surga yang abadi. Mungkin itu diantara daripada asbab agar kita layak untuk bersama baginda Nabi pada hari kiamat. Hadis qala bismillahirrahmanirrahim 97. Waktu sudah hampir habis. Insyaallah sekejap lagi, sekejap lagi. Nah, kalau lepas sekejap 2 kejap dulu insyaallah. Setakat dengar aja, saya yang nunggu. Jadi kalau mengantuk itu mengantuk di jalan Allah, pahalanya lebih besar daripada dunia dan isi-isinya. Kita tahan lagi. Kata mata, bila nak tidur, nanti kalau dia balik rumah, jangan tidur di sini, nanti kena marah. Kata syaitan, tak apa, kalau kena marah pun itu juga di jalan Allah.